atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, China, dan lain sebagainya, Pak. Kisruh antara kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi dengan Satuan Siber TNI masih bergulir. Meski TNI belum menjelaskan fakta tindak pidana yang dilakukan Ferry, namun akhirnya kepolisian mulai buka suara. Di sisi lain, aktivis menyebut jika TNI melaporkan Ferry Irwandi, maka itu akan melampaui wewenang dan bentuk pembungkaman. Bagaimana duduk masalahnya? Kita bahas ya. Dari sisi kan menurut putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau hasil koordinasi kemarin Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak lain itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu kalau tindak pidana yang diadukan ya pencemaran nama baik, ya. Terhadap institusi atau terhadap perorangan? Institusi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta Polda Metro Jaya tidak meneruskan laporan ini. Ia menilai langkah TNI menimbulkan kesan adanya intervensi dalam proses hukum yang bukan wewenang TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Maidina Rahmawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Pasal 7 Ayat 2 Nomor 15, peran siber TNI dalam urusan ketahanan siber dalam negeri bersifat perbantuan. Menurut dia, TNI hanya dapat bekerja jika diminta pihak kepolisian atau penyidik. Adapun TNI baru memiliki kewenangan penuh jika terjadi serangan siber dari negara lain atau pihak eksternal di luar negeri, bukan justru mengurusi penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada Ferry. Lebih lanjut, Maidina menyatakan jika tindakan TNI terhadap Ferry dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat warga sipil. Melihat situasi ini, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan untuk menertibkan. Menurut Maidina, langkah TNI ini mencerminkan ketakutan negara terhadap rakyatnya yang semakin kritis. Sebelumnya, jajaran TNI Senin 8 September 2025 berkonsultasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menjajaki kemungkinan laporan tindak pidana yang dilakukan kreator konten Ferry Irwandi. Usai konsultasi, Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Sembiring mengatakan telah menemukan fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi dan akan lanjut mengambil langkah hukum. Atas rencana tindakan hukum oleh TNI ini, Ferry Irwandi pun merespons dengan menyebut bakal menghadapi setiap proses, termasuk kemungkinan jalur hukumnya. Adapun Ferry Irwandi adalah kreator konten dan YouTuber yang kerap mengangkat isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Ferry juga merupakan CEO dari Malaka Project, sebuah agensi kreatif yang fokus pada pembuatan konten audiovisual. Malaka Project telah bekerja sama dengan berbagai merek dan perusahaan, membantu mereka menciptakan kampanye digital yang kreatif dan berdampak. Sahabat Kompas, kita nanti apakah TNI benar-benar melanjutkan proses hukum terhadap Ferry Irwandi atau tidak? Apakah polemik ini akan membesar atau bisa jadi berhenti?